Selamat pagi, siang, sore, atau malam di waktu Anda mendengarkan melihat rekaman ini. Saya akan memberikan pengantar singkat untuk proyek, khususnya untuk tema teori Ramsey. Dan di sini kita akan melihat tentang bilangan Ramsey-Sisi. Selain bilangan Ramsey-Sisi, nanti kita juga akan melihat bilangan graf Ramsey minimal. Sebelum kita melihat bilangan Ramsey-Sisi, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang teori Ramsey. Sebenarnya teori Ramsey itu sangat luas, bisa diterapkan di berbagai bidang masalah di dalam matematika. Bisa di teori bilangan, bisa di aplikasi di komputer, dan banyak yang lain. Nah, secara khusus kita akan melihat teori Ramsey ketika diterapkan di teori graf atau kepada graf. Bisa dibagi secara umum menjadi 3, yaitu pertama bilangan Ramsey, yang kedua adalah bilangan Ramsey-Sisi, dan yang ketiga adalah graf Ramsey minimal. Bilangan Ramsey ini sendiri nanti ada banyak variasinya, saya tidak akan bahas di sini. Kemudian bilangan graf Ramsey minimal nanti kita akan lihat di video berikutnya. Saat ini kita akan memfokuskan kepada bilangan Ramsey-Sisi. Bilangan Ramsey-Sisi sendiri bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini pun tidak semua saya berikan, tapi secara khusus kita akan melihat bilangan Ramsey-Sisi nanti ini ada juga yang dibuat variasinya bilangan Ramsey-Sisi terbatas. Terus variasi yang berikutnya adalah bilangan Ramsey-Sisi terhubung, dan yang ketiga adalah bilangan Ramsey-Sisi multipartit. Ini yang akan kita lihat. Mungkin akan lebih banyak kita melihat nanti yang pertama ini, sementara yang kedua dan yang ketiga kita akan lihat secara singkat. Untuk memahami konsep bilangan Ramsey, ada satu istilah atau konsep yang dipakai di sini yang disebut nanti F, rowing, G, dan H. Misalkan F, G, dan H masing-masing adalah graf. Dikatakan graf F, rowing, graf G, H, jika untuk setiap pewarnaan 2 dari semua busur F, terdapat G atau H sewarna di F. Artinya, F kita katakan rowing G dan H jika busur-busur dari F seluruhnya kita beri warna 2 warna. Sebut saja di sini warna merah dan biru. Ketika kita memberikan warna merah dan biru untuk busur-busur dari F, maka di F terdapat graf G atau H sewarna, atau bisa kita katakan terdapat graf G yang berwarna merah atau graf H yang berwarna biru. Jika ini dipenuhi, maka kita katakan F rowing GH. Bagaimana memberikan pewarnaan terhadap busur-busur dari F? Ya, kita bisa berikan sembarang. Jadi kalau kita berikan sembarang, jadi untuk setiap pewarnaan ya. Jadi bagaimanapun kita mewarnai busur-busur dari graf F, kita selalu bisa menemukan graf G sewarna atau H sewarna. Atau dengan kata lain, kalau kita mewarnai busur-busur dari graf F dengan warna merah dan biru secara sembarang, untuk setiap kemungkinan, kita selalu bisa menemukan graf G yang berwarna merah atau graf H yang berwarna biru. Sebagai contoh, misalkan di sini ada graf ini adalah graf K4 minus 1 busur ya. Nanti kita bisa menunjukkan bahwa graf ini rowing P3, P4. Bagaimana cara menunjukkannya? Kita lakukan pewarnaan. Salah satu cara menunjukkan bahwa suatu graf F, rowing G, dan H, kita coba melakukan pewarnaan yang menghindari untuk menemukan G berwarna biru, dan nanti kita bisa menunjukkan bahwa G berwarna merah. Nanti kita selalu menemukan H yang berwarna biru di sana. Misalnya di sini kita mewarnai graf K4 dikurang 1 busur ini. Kita coba menghindari adanya P3 berwarna merah. Nanti kita selalu bisa menunjukkan bahwa selalu ada P4 berwarna biru di pewarnaan ini.
Maksudnya bagaimana? Misalnya di sini kita lihat, pertama, kalau saya mau menghindari P3 berwarna merah, maka saya tidak bisa mewarnai dua busur yang bertetangga dengan merah. Sebab sekali saya mewarnai dua busur yang bertetangga dengan warna merah, maka saya akan memperoleh P3 yang berwarna merah. Karena itu, saya akan mencoba mewarnai seperti ini. Nah, kalau saya mewarnai busur ini dan ini berwarna merah, maka saya tidak memiliki P3. Nah, berarti sisanya saya harus memberikan warna biru. Kenapa? Sebab kalau saya tambah satu lagi berwarna merah, maka saya pasti memiliki P3 berwarna merah di sini. Itu tidak bisa dilakukan. Maka sisanya harus diberi warna biru. Nah, ketika sisanya kita beri warna biru, ternyata kita memperoleh di sini P4 berwarna biru. Kita memperoleh yang ini, P4 berwarna biru. Apakah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa graf ini arrowing P3, P4? Belum tentu, karena ini kita baru mencoba satu pewarnaan. Mungkin ada pewarnaan lain yang bisa dilakukan. Pewarnaan seperti apa misalnya? Bagaimana kalau ini yang kita buat merah dan ini merah? Oh, sama saja dengan pewarnaan yang sekarang kita lakukan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak kemungkinan pewarnaan lain? Ternyata masih ada. Bisa jadi kita melakukan seperti ini. Jadi yang ini kita berikan warna merah, dan hanya ini satu busur ini yang bisa berwarna merah. Sebab jika ada satu busur yang lain kita beri warna merah, maka kita pasti menemukan P3 yang manapun. Kalau ini diberi merah, maka kita punya P3 merah. Kalau ini diberi merah, kita juga punya P3 merah. Yang manapun kita mempunyai P3 merah. Karena itu tidak bisa kita beri warna merah di busur yang lain untuk menghindari P3 berwarna merah. Hanya ada satu ini. Nah, konsekuensinya, maka busur-busur yang lain akan diberi warna biru. Gitu. Dan kalau kita memberikan busur-busur yang lain berwarna biru, maka pasti kita bisa menemukan P3 biru di sini. Jadi ada P3 biru. Apakah kita sudah bisa mengatakan bahwa graf ini arrowing P3, P4? Kita cek, apakah masih ada kemungkinan yang lain pewarnaan? Anda bisa periksa tidak ada, hanya ada dua kemungkinan ini pewarnaan, merah-biru yang bisa kita lakukan terhadap graf ini yang menghindari P3 berwarna merah, dan ternyata kita menemukan selalu P4 berwarna biru. Karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa K4 minus E, ini graf ini, K4 minus E adalah arrowing P3, P4. Ini yang disebut dengan arrowing. Jadi artinya, saya ulang sekali lagi, kalau Anda memberikan pewarnaan sembarang terhadap busur-busur dari F, ini yang kita sebut dengan F, maka kita selalu bisa menemukan G berwarna merah atau H berwarna biru. Dalam kasus ini G kita adalah P3 dan H-nya adalah P4. Oke, saya pikir ini cukup jelas. Nah, sekarang contoh berikutnya, kalau saya punya graf C4 ini, apakah ini arrowing P3, P4? Nanti kita bisa tunjukkan bahwa ternyata tidak arrowing P3, P4. Mengapa tidak arrowing? Karena saya bisa memberikan pewarnaan seperti ini. Ini saya coba memberikan pewarnaan merah, warna merah yang menghindari P3 berwarna merah. Dan saya bisa mewarnai dua busur ini dengan merah. Ketika kedua busur ini saya warnai dengan merah, ternyata busur yang lain, berarti busur yang lain harus saya warnai biru. Seperti ini. Dan kita lihat di sini tidak ditemukan P4 biru. Tidak ditemukan P4 biru, sehingga kita artinya kita bisa mewarnai graf C4 ini. Graf ini kita bisa warnai dengan merah biru, dan pada pewarnaan tersebut kita tidak menemukan P3 merah dan juga tidak menemukan P4 biru. Maka dalam kasus ini kita katakan C4 tidak arrowing P3, P4. Menggunakan konsep arrowing tadi, kita akan melihat definisi dari bilangan Ramsey sisi, dan bilangan Ramsey sisi terbatas. Di sini kita berikan simbol VF itu menyatakan orde dari F dan EF atau
atau orde itu banyak simpul ya. Dan EF itu menyatakan ukuran atau banyak busur dari F. Ini simbolnya saja kita definisikan seperti itu. Nah, bilangan Ramsey R dari GH didefinisikan sebagai minimum VF sehingga F arrowing GH. Artinya, bilangan Ramsey itu adalah minimum order dari F. Jadi kita mencari F dengan order minimum sehingga F itu arrowing G dan H. Dan order dari F ini nanti yang kita sebut sebagai bilangan Ramsey dan disimbolkan dia R. Jadi order dari graf F yang minimum sehingga F arrowing G dan H. Itu yang disebut dengan bilangan Ramsey. Kemudian apa yang disebut dengan bilangan Ramsey sisi? Tadi ketika kita berbicara bilangan Ramsey, maka yang kita perhatikan adalah orde atau banyak simpul, gitu ya. Bilangan Ramsey sisi R cap dari GH didefinisikan sebagai minimum EF sehingga F arrowing GH. Artinya kita mencari graf F dengan banyak sisi minimum, jadi EF-nya minimum, banyak sisinya minimum, sehingga F arrowing G dan H. Itu yang disebut dengan bilangan Ramsey sisi. Jadi banyaknya sisi pada F yang minimal sehingga F arrowing GH. Nah, kemudian bilangan Ramsey sisi terbatas. Sisi terbatas ini adalah bilangan Ramsey sisi yang diberi tambahan syarat yang membuat dia terbatas. Dan simbolnya adalah R bintang GH. Itu didefinisikan sebagai minimum dari EF sehingga F arrowing GH dengan syarat VF harus sama dengan RGH. Maksudnya apa? Jadi kita mencari graf F dengan banyak busur minimal sehingga F arrowing GH dengan syarat tambahan bahwa order atau banyak simpul pada F itu harus sama dengan bilangan Ramsey-nya. Ini RGH bilangan Ramsey tadi ya, yang ini RGH, ini bilangan Ramsey. Jadi ada syarat tambahan bahwa banyak simpul pada F harus sama dengan bilangan Ramsey-nya. Ketika kita mencari bilangan Ramsey sisi tanpa kata terbatas, di sini kita hanya mencari graf F yang banyak sisinya atau busurnya minimal sehingga dia arrowing F arrowing G dan H. Nah, di sini kita tambahkan ini banyak simpulnya berapa? Tidak tahu, boleh berapa saja. Selama banyak sisinya minimal. Banyak simpulnya berapa kita tidak tahu. Sementara di sini kita mencari graf F yang banyak sisinya minimal dengan syarat banyak simpulnya harus sama dengan bilangan Ramsey. Atau dengan kata lain, ketika kita nanti mencari bilangan Ramsey sisi terbatas ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bilangan Ramsey-nya. Ya. Nah, masalah bilangan Ramsey sisi terbatas, karena ini yang menjadi topik kita, adalah sebenarnya sama dengan mencari subgraf F dari graf lengkap R dengan R simpul dengan ukuran minimal sehingga untuk sembarang pewarnaan 2 dari semua busur F terdapat G atau H sewarna. Maksudnya apa? Nanti kita akan lihat di halaman berikutnya. Sebagai contoh, kita akan menunjukkan bahwa RP3P4 R cap sama dengan R star atau R bintang dari RP3P4 itu sama dengan 5. Jadi mau mengatakan bilangan Ramsey dari P3P4 itu sama dengan bilangan Ramsey terbatas, bilangan Ramsey sisi dari P3P4 itu sama dengan bilangan Ramsey sisi terbatas dari P3P4 dan sama dengan 5. Jadi ini bilangan Ramsey sisi itu adalah banyak sisinya. Bagaimana kita menunjukkan hal ini? Pertama kita melihat ini dulu, bilangan Ramsey dari P3P4 itu sama dengan 5. Untuk menunjukkan ini, kita harus menunjukkan batas atas. Pertama, kita harus menunjukkan bahwa R cap atau bilangan Ramsey sisi dari P3P4 itu lebih kecil sama dengan 5. Dan nanti setelah itu kita akan menunjukkan batas bawahnya.
Nah, untuk menunjukkan batas atas, pertama tadi kita sudah menunjukkan bahwa K4 minus E di halaman sebelumnya, yaitu K4 minus E arrowing P3 P4. Arrowing P3 P4. Dan kita tahu banyak busur dari K4 minus E itu sama dengan 5. Karena kita sudah bisa menunjukkan ada graf F yang dalam kasus ini F-nya adalah K3, K4 minus E, dan graf ini arrowing P3 P4, dan graf ini banyak sisinya adalah 5 atau banyak busurnya adalah 5, maka kita telah menunjukkan bahwa R cap dari P3 P4 itu lebih kecil sama dengan 5. Artinya kita bisa menemukan graf dengan banyak busurnya 5 atau ukurannya 5 yang arrowing P3 P4. Sehingga kita menyimpulkan bahwa RP3 P4 lebih kecil sama dengan 5. Tapi apakah sudah terbukti bahwa bilangan Ramsey sisinya 5? Belum tentu. Karena bisa jadi ada yang kurang dari 5. Karena itu kita harus membuktikan tidak ada yang kurang dari 5. Tidak ada graf dengan banyak sisi kurang dari 5 yang arrowing P3 P4. Karena itu kita harus membuktikan batas bawah seperti ini. Kita harus menunjukkan bahwa R cap P3 P4 itu harus lebih besar sama dengan 5. Untuk membuktikan ini, sama dengan tadi saya katakan, kita harus menunjukkan bahwa untuk semua graf yang ukurannya atau banyak sisinya kurang dari 5, atau di sini kita mengambil ukurannya 4, maka berlaku F tidak arrowing P3 P4. Mengapa kita hanya mencari ukuran yang 4? Nanti ada sifat yang mengatakan kalau yang berukuran 4 semuanya tidak arrowing, maka yang berukuran kurang dari itu pasti tidak arrowing. Ya, karena itu di sini didaftarkan semua graf yang berukuran 4 yang terhubung. Ya. Mengapa yang terhubung? Karena nanti tidak terhubung itu dalam kasus ini pasti bisa ditunjukkan tidak arrowing. Nah, kita melihat semua yang terhubung, ada graf ini. Di sini ternyata kita bisa melakukan pewarnaan merah biru yang tidak memuat P3 merah atau P4 biru. Untuk graf kedua ini juga demikian. Kita tidak menemukan P3 merah dan P4 biru. Di sini juga demikian, di sini juga demikian, dan di sini juga demikian. Dan hanya ini graf yang berukuran 4 graf terhubung. Karena kita sudah mencari semuanya graf dengan banyak sisi 4 dan semuanya tidak arrowing P3 P4, maka kita bisa mengatakan bahwa bilangan Ramsey sisi dari P3 P4 itu lebih besar sama dengan 5. Nah, ketika kita sudah menunjukkan R cap P3 P4 lebih kecil sama dengan dengan 5 dan R cap dari P3 P4 juga lebih besar sama dengan 5, maka kita bisa menyimpulkan bahwa R cap dari P3 P4 sama dengan 5. Berarti kita sudah membuktikan yang ini. Sekarang kita mau membuktikan yang kedua. Membuktikan ini. RP3 star P3 P4 sama dengan 5. Tadi dikatakan ini bilangan Ramsey sisi terbatas itu adalah banyak sisi minimal dari graf F yang arrowing P3 P4 dengan syarat ordernya atau banyak simpulnya sama dengan bilangan Ramsey-nya. Kita lihat karena ini dapat dari mana? Dari teorema sebelumnya ya. Nanti Anda bisa cari bahwa RP3 P4 itu ternyata 4. Jadi banyak simpul atau tadi kan bilangan Ramsey itu adalah banyak simpul minimal ya, sehingga F arrowing GH di sini ternyata RP3 P4 itu adalah 4 dan ini sama dengan banyak simpul pada K4 minus E. Karena itu diperoleh bilangan Ramsey sisi terbatas P3 P4 sama dengan 5 juga. Di sini ya. Secara umum untuk sembarang graf G dan H bilangan Ramsey sisi pasti lebih kecil sama dengan bilangan Ramsey sisi terbatas.
Mengapa? Karena tadi bilangan Ramsey sisi terbatas itu adalah bilangan Ramsey sisi dengan tambahan syarat. Karena itu, bilangan Ramsey sisi terbatas ini adalah batas atas dari bilangan Ramsey sisi. Kemudian, diketahui secara umum bahwa bilangan Ramsey sisi terbatas ini pasti lebih kecil sama dengan ini. Apa ini? Ini adalah banyak busur pada graf lengkap dengan orde R-nya. Banyak busur pada graf lengkap dengan orde R. Jadi ini banyak busur dari graf lengkap dengan orde R. R itu adalah bilangan Ramsey, RGH. Kemudian ini adalah batas atasnya. Sementara batas bawahnya diperoleh seperti ini, bahwa bilangan Ramsey sisi dari RGH itu pasti lebih besar dari banyak busur pada G ditambah banyak busur pada H dikurang 1. Ini adalah suatu batas atas dan batas bawah yang umum. Namun nanti ada ini kedua batas ini ketat dalam arti ada graf G dan H nanti yang memenuhi ini. Dan ada juga graf G dan H nanti yang memenuhi ini. Tapi bukan berarti ini tidak bisa menemukan yang jauh berbeda. Itu masih banyak juga yang bilangan Ramsey-nya jauh dari batas atas atau jauh dari batas bawah. Sehingga memang masalah bilangan Ramsey sisi ini masih sangat terbuka. Nah, di sini ada hasil-hasil yang sudah diketahui. Saya tidak akan bacakan satu persatu, nanti Anda bisa pelajari. Ini dari hasil-hasil yang sudah diperoleh. Ada rujukannya juga, nanti Anda bisa cari. Kadang-kadang orang tidak menemukan langsung nilai eksak dari bilangan Ramsey sisi atau bilangan Ramsey sisi terbatas. Jadi bisa juga yang diberikan hanya batas atasnya. Misalnya ini adalah bilangan Ramsey sisi P3PN itu diberikan batas atasnya adalah 2N-1. Nilai eksaknya ini belum diketahui. Kemudian ini juga ada batas atas, ini juga bisa nilai eksaknya belum diketahui. Kemudian ada juga ini, dan nanti Pikurko memberikan batas atas juga untuk graf sapu. Sementara yang di sini ini adalah untuk graf acak, mungkin kita tidak akan membahas ini. Tapi untuk memberitahu aja bahwa ada hasil-hasil yang lain juga yang sudah diketahui. Kemudian hasil-hasil yang lain juga bisa dilihat ini untuk bilangan Ramsey sisi terbatas R bintang P3H dengan hanya itu bisa macam-macam, hanya nanti bisa graf sembarang. Nanti di sini secara khusus graf H yang hampir sama dengan ke N-M. Kemudian nanti ada graf H graf bintang genap, kemudian nanti ada graf H ketika graf H-nya padat. Di sini juga graf H ketika graf H-nya renggang, dan di sini nanti graf H ketika H-nya kecil. Pertama yang berorde 5, ini sudah diperoleh semua untuk graf yang terhubung, sementara bisa juga graf H berorde 6. Ini belum diperoleh semua, baru sebagian. Jadi tadi ini adalah R bintang P3H. Hanya seperti yang dijelaskan di bawah ini. Sementara yang ini R bintang 2K2H. Jadi graf pertamanya ada 2K2, sementara graf yang keduanya H-nya itu nanti ada yang sembarang, ada yang sudah ditemukan di sini. Kemudian ada ketika H adalah kelas graf, ada di sini bisa dilihat yang sudah ditemukan. Terus ada juga ketika hanya graf kecil. Nanti untuk semua graf berorde 5 itu sudah diperoleh. Sementara untuk berorde 6 itu masih sebagian. Jadi masih bisa dilihat. Karena itu masih sangat banyak yang bisa diteliti di dalam bilangan Ramsey sisi terbatas ini. Di sini ada banyak konjektur. Ada konjektur dari Simon dan Jido. Ini bukan tahun 2019 ya, 2020 baru terbit papernya, belum sebulan yang lalu. Untuk ini diduga R bintang P3CN itu adalah seperti ini. Sampai sekarang ini belum ditemukan. Terus nanti ada banyak hal yang menjadi konjektur di sini, nanti Anda bisa lihat sendiri.
Itu, dan juga masih banyak masalah terbuka. Nanti Anda bisa lihat yang mana kira-kira dari yang bisa Anda pelajari. Ya, itu adalah bilangan Ramsey sisi terbatas. Nanti setelah ini kita akan melihat sedikit variasinya. Sekarang kita akan melihat variasi lain dari bilangan Ramsey sisi. Tadi ini sudah kita sudah melihat ini definisi dari bilangan Ramsey sisi sampai bilangan Ramsey sisi itu adalah banyak sisi minimal dari graf F sehingga F arrowing GH. Kemudian ada variasi yang berikutnya, bilangan Ramsey sisi terhubung yang disimbolkan RC GH. C ini dari connected ya. Didefinisikan sebagai banyak sisi minimal dari graf F sehingga F arrowing GH dengan syarat F itu harus graf terhubung. Kenapa graf terhubung? Nanti bisa jadi graf yang dilibatkan itu tidak terhubung. Gitu. Jadi di sini disyaratkan F-nya harus terhubung. Itu variasi yang pertama. Dan variasi yang kedua ada yang namanya bilangan Ramsey sisi multipartit. Dan didefinisikan dengan MJ, GH. Multipartit ini J-nya itu partitnya. Jadi kalau M2 berarti bipartit, bipartit. Kalau M3 berarti tripartit. Ini didefinisikan sebagai minimum T sehingga KJT itu arrowing GH. Jadi artinya apa? Kita mencari graf multipartit di sini, multipartit, sehingga graf multipartit tersebut arrowing GH. Nah, yang kita cari yang disebut dengan bilangan Ramsey sisi multipartit, MJ, itu adalah banyaknya partitnya. Sehingga artinya nanti kita punya graf multipartit dengan yang pertama, partisi pertamanya nanti sebanyak J. Ini banyak simpulnya di sini, banyak simpulnya J, banyak simpulnya J. Nah, banyaknya partisi ini, dalam kasus ini misalnya 3 partisi, ini nanti ada 3, ini yang kita sebut T. Jadi, mencari graf minimal T berapa banyak partisi, yang masing-masing ukurannya adalah J, sehingga graf multipartit KJ kali T itu arrowing GH. Selanjutnya kita akan melihat lebih jauh sedikit tentang bilangan Ramsey sisi terhubung, karena ini masih sangat baru didefinisikan, ini jadi masih sangat terbuka ya. Kenapa ini menjadi masalah? Karena ada lema yang mengatakan bahwa jika F arrowing GH, maka atau F arrowing GH itu akan mengakibatkan TF arrowing TGH untuk semua T lebih besar sama dengan 1. Artinya sebagai contoh, jika F atau misalnya tadi adalah K4 minus E, itu tadi arrowing P3 P4. Nah, mengakibatkan nanti misalnya 2K4 minus E itu akan arrowing 2P3 P4. Nah, dalam kasus ini 2K4 minus E itu adalah graf tidak terhubung. Graf tidak terhubung ya. Sementara nanti bilangan Ramsey sisi terhubung ini mensyaratkan grafnya harus terhubung. Gitu. Sehingga nanti dari sini kita bisa mencari kalau dibuat terhubung yang berubah apa sih gitu. Ini adalah ketika kita buat TF, TG itu adalah copy dari F sebanyak T, ini copy dari G sebanyak T gitu ya. Nah, ternyata ini berlaku juga untuk graf yang tidak sama yang diberikan di lembar berikut. F1 arrowing G1H dan F2 arrowing G2H itu akan mengakibatkan F1 gabung F2 itu arrowing G1 G2H. Jadi artinya ini digabung ini akan arrowing, ini gabung ini, dengan sementara hanya tetap ya seperti ini. Karena sifat ini nanti kita akan melihat bahwa kalau kita sudah punya suatu graf yang arrowing GH atau bilangan Ramsey sisi dari dari graf GH,
maka nanti kita bisa, jika G-nya kita kali 2, maka bilangan Ramsey, misalnya tadi kita sudah mengetahui bahwa R cap dari P3, P4 tadi sama dengan 5. Kita sudah mengetahui hal itu. Maka kita menggunakan sifat ini, sifat yang pertama ini, lemma ini, atau lemma ini juga bisa. Maka nanti R cap dari 2P3, P4 itu akan sama dengan, akan lebih kecil sama dengan 10 ya. 2 kali 5 itu, ini 10. Dan ini menjadi batas atas. Karena itu, kita bisa mencari nilai ini sudah memiliki batas atas itu. Jadi mungkin lebih mudah dicari. Mengapa 10? Karena tadi kita tahu bahwa graf ini arrowing P3, P4. Maka kalau kita punya 2 copy dari graf ini, jadi gabungannya ini akan arrowing 2P3, P4. Jadi 10 itu kita peroleh dari ini. Ini digabung ini jadi 2 ya. Dari sini 5, dari sini 5. Seperti itu. Nanti Anda bisa melihat ini lebih banyak di literatur ya. Sebagai contoh, ini ada di paper dari Vito dengan saya. Ini sekarang akan terbit, sudah dalam proses penerbitan. Di situ kami memberikan batas atas dari bilangan Ramsey terhubung dari TK2PM. Batas atasnya adalah seperti ini. Dan kami juga sudah memberikan nilai eksaknya untuk bilangan Ramsey terhubung dari 3K2 P3 itu sama dengan 7. Untuk 4K2 P3 itu 9. Nah, ini masih bisa Anda cari. Kalau 4, kalau 5 berapa? Kalau 6 berapa? Karena di sini kami baru memberikan untuk 3 dan 4. Untuk 5, Anda mungkin bisa menggunakan batas atas yang ini untuk batas atasnya. Jadi Anda nanti tinggal perlu memeriksa batas bawahnya. Itu yang diberikan di dalam masalah ini. Cari nilai eksak dari R bintang TK2PM dan R cap dari TK2PM dan R cap connected dari TK2PM untuk T lebih besar sama dengan 3 dan M lebih besar sama dengan 3 juga. Karena yang sudah ditemukan adalah untuk, ini harusnya 4 ya. Untuk ini harusnya 4. Ya.